Kadang kita lewat tempat seperti ini tanpa benar-benar berhenti, tanpa benar-benar memperhatikan. Padahal kalau kita mau melambat sebentar, kita akan sadar di sini ada sebuah sistem kehidupan yang sudah berjalan jauh sebelum kita lahir dan akan terus berjalan setelah kita pergi. Halo, nama saya Kenzi. Di video ini, saya akan mengajak kalian untuk sejenak mengamati salah satu ekosistem yang ada di sekitar rumah saya. Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Mungkin terlihat biasa, tapi percayalah, ada banyak hal menarik yang tersembunyi di sini. Di ekosistem ini, ada yang disebut komponen biotik, yaitu seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang pertama, dan paling mudah kita lihat, adalah tanaman padi. Padi berperan sebagai produsen, artinya dia mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dia mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi energi. Padi adalah fondasi dari seluruh ekosistem ini. Lalu ada konsumen, makhluk hidup yang mendapatkan energi dan memakan organisme lain. Sebagai contoh adalah belalang yang memakan daun padi, lalu katak yang memakan serangga, ular yang memakan katak, dan burung yang bisa memakan serangga maupun ular kecil. Dan tentu saja ada manusia, petani yang merawat sawah ini setiap hari. Mereka juga bagian dari ekosistem ini. Selain makhluk hidup, ekosistem ini juga punya komponen abiotik, faktor tak hidup yang sama pentingnya. Air mengalir di antara petak-petak sawah, menjadi sumber kehidupan bagi padi dan seluruh organisme di dalamnya. Tanah, tempat akar padi mencangkram, menyerap mineral dan nutrisi. Cahaya matahari. Tanpa ini, fotosintesis tidak bisa terjadi. Tidak ada energi, tidak ada kehidupan. Udara mengandung karbon dioksida yang dibutuhkan padi untuk berfotosintesis, dan oksigen yang dihasilkan kembali oleh padi untuk kita hirup. Dan suhu. Suhu di sini mempengaruhi kapan hewan aktif, kapan padi tumbuh, dan bagaimana seluruh siklus ekosistem ini berjalan. Semua komponen ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung. Padi menggunakan cahaya matahari dan air untuk tumbuh. Belalang memakan padi, katak memakan belalang, ular memakan katak, dan burung sebagai predator puncak memakan ular. Tapi, interaksinya tidak hanya soal makan dan dimakan. Ada juga simbiosis. Misalnya, burung yang kadang hinggap di punggung kerbau untuk memakan kutu. Keduanya saling diuntungkan. Ada kompetisi, belalang dan wereng sama-sama memperebutkan daun padi sebagai sumber makanan. Semua ini berjalan terus setiap hari tanpa henti. Sekarang pukul 6 pagi, matahari baru saja terbit. Udara di sini terasa berbeda, lebih sejuk, lebih segar. Embun masih menempel di ujung-ujung daun padi. Cahaya matahari datang dari sudut rendah, menciptakan bayangan panjang di antara batang-batang padi. Di pagi hari seperti ini, aktivitas ekosistem mulai meningkat. Burung-burung mulai mencari makan, serangga mulai bergerak, padi mulai melakukan fotosintesis, menyerap cahaya pagi yang lembut. Ini adalah
momen ketika ekosistem sawah bangun dan memulai harinya. Sekarang pukul 5 sore, 12 jam kemudian. Suasananya benar-benar berbeda. Cahaya matahari mulai meredup, langit berubah menjadi oranye dan merah di cakrawala. Suhu mulai turun, udara terasa lebih lembab. Beberapa hewan yang tadi aktif di siang hari mulai beristirahat. Tapi ada yang justru baru memulai aktivitasnya. Serangga malam mulai muncul, katak mulai berbunyi. Ekosistem ini tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya berganti giliran. Dari semua interaksi tadi, terbentuk sesuatu yang disebut rantai makanan. Dan ketika banyak rantai makanan yang saling berhubungan, itulah yang disebut jaring-jaring makanan. Di ekosistem sawah ini, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung. Energi mengalir dari satu organisme ke organisme berikutnya. Dan ketika semuanya mati, bakteri dan jamur pengurai akan menguraikan sisa-sisa tubuh mereka, mengembalikan nutrisi ke tanah agar padi bisa tumbuh kembali. Siklusnya terus berulang. Jadi, mengapa sawah ini bisa disebut ekosistem? Karena di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi secara terus-menerus, membentuk suatu sistem kehidupan yang seimbang dan saling bergantung. Sawah bukan hanya tempat menanam padi. Ia adalah rumah bagi puluhan spesies. Ia adalah sistem yang menjaga keseimbangan alam. Dan ia adalah sumber kehidupan. Tidak hanya bagi hewan-hewan di dalamnya, tapi juga bagi kita semua. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.